Halo halo halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di Virindo Channel. Apa kabar sobat Virindo semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap berjuang, juga tetap semangat. Oke. Kali ini kita akan menyimak video tentang parkour. Kalian tahu kan parkour? Itu loh yang lompat-lompat kayak ninja punya ilmu meringankan tubuh. Nah, sebelum menyimak videonya, seperti biasa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja mari kita loncat. Sejarah parkour. Parkour ditemukan oleh David Bell di Perancis. Parkour bertujuan untuk melatih efisiensi gerakan untuk membentuk badan dan pikiran seseorang untuk menghadapi rintangan-rintangan dalam kondisi bahaya. Parkour mempunyai arti bergerak atau berpindah tempat dari poin A ke poin B seefisien dan secepat mungkin, yang menggunakan prinsip dari parkour dengan mengedepankan keindahan bergerak sekaligus diimbangi oleh kemampuan dari tubuh manusia itu sendiri. Tapi parkour dideskripsikan dan dikenal di seluruh dunia oleh seorang pria berkebangsaan Prancis, sehingga akhirnya berkembang ke seluruh daratan Eropa dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Terinspirasi ayahnya, Raymond Bell, seorang tentara Prancis yang akhirnya bergabung dengan pemadam kebakaran militer. Lahir di tengah keluarga pemadam kebakaran, membuat David terinspirasi dengan cerita-cerita tentang kepahlawanan. Saat berumur 16 tahun, David memutuskan meninggalkan sekolah untuk mencari kecintaannya akan kebebasan aksi dan untuk mengembangkan kekuatan dan ketangkasan yang dimilikinya agar berguna dalam kehidupannya. Seperti yang selalu dinasihatkan oleh ayahnya, Raymond memperkenalkan pada anaknya tentang sebuah halang rintang dan metode natural yang akhirnya dikenal dengan parkour. Sejak saat itu, setiap David sepulang sekolah, ia mulai memainkan skenario sendiri sebagaimana dia bisa meloloskan diri dari situasi yang sulit. Menurut David, parkour dapat berguna sebagai self defense dalam keadaan tidak terduga. Saat bela diri bisa disebut sebuah bentuk untuk bertarung, sebaliknya parkour merupakan suatu bentuk untuk kabur, menghindar, ataupun berlari. Sejak saat itu David Bell pindah ke Lises, salah satu kota di Prancis. Pada waktu itu dia bertemu dengan para remaja di sana yang tertarik dengan apa yang dilakukan oleh David. Disinilah cikal bakal dari lahirnya grup parkour yang dikenal dengan nama Yamakasi. Bersama teman masa kecilnya Sebastian Foucan beserta beberapa pemuda lainnya, mulai mengembangkan Yamakasi sebagai tim parkour yang dikenal di Perancis. Namun karena perbedaan prinsip, David dan Sebastian berpisah dan meninggalkan Yamakasi, sehingga film Yamakasi dibuat pada tahun 2001 harus tetap berjalan tanpa mereka berdua. David tetap memegang prinsip parkour yang tetap mengedepankan tentang keefektifan dan efisiensi yang menampilkan kesederhanaan dan memiliki filosofi melewati rintangan dengan cepat dan efisien. Sedangkan Sebastian lebih memilih untuk membuat gerakan-gerakan dari parkour terlihat lebih indah dan membuat orang yang melihat lebih tertarik. Hal tersebut yang membuat David Bell berbeda pandangan dengan Sebastian Foucan, karena menurut David Bell, gerakan akrobat dan salto hanyalah untuk dilihat orang lain saja, tanpa ada keinginan untuk melakukan gerakan itu dari diri sendiri, merupakan hal yang bertolak belakang dengan parkour. Saat ini David Bell memulai tur dunia dengan asosiasi yang dia dirikan, yaitu PAWA, bersama tim parkour yang dulu didirikan. Sobat Virindo, tahu David Bell kan? Dia itu adalah aktor terkenal di film District B13 dan District B13 Ultimatum.
Parkour bukan olahraga ekstrim. Banyak sekali orang awam yang melihat video-video parkour mulai beranggapan bahwa parkour adalah olahraga ekstrim dan menggolongkan dengan olahraga seperti skateboard, BMX, dan hal lainnya. Sehingga banyak orang yang nekat melakukan gerakan-gerakan berbahaya yang akhirnya berakibat pada cedera serius. Parkour tidak hanya berhubungan dengan nyali saja, tapi sangat berhubungan erat dengan pikiran matang, latihan fisik, dan teknik yang terus-menerus dilakukan. Gerakan-gerakan yang kita lihat melalui seperti yang dilakukan David Bell dan anggota Yamakasi merupakan hasil dari sebuah latihan panjang selama belasan tahun. Melawan rasa takut. Seseorang yang takut mencoba tidak akan berbuat apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Semua manusia pasti melewati proses seperti ini. Kalau kita tidak bisa melawan rasa takut, nggak akan ada kemajuan dalam kehidupan. Kita bisa naik motor, sukses dalam hidup, menang tender, dan sebagainya. Adalah buah dari keberanian kita melawan rasa takut. Tapi, ingat, ukur ketakutan dan keberanianmu dengan meteran nyali. Kalau kita terlalu berani, kita akan bertindak bodoh, ceroboh, dan bahkan celaka. Tapi kalau terlalu takut, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Jadi antara takut dan berani harus seimbang. Kreativitas dan kebebasan. Dalam parkour dibutuhkan untuk menciptakan gerakan atau menggabungkan beberapa gerakan dasar menjadi gerakan baru, tergantung kreativitasnya. Hidup pun begitu. Kita harus kreatif sehingga bisa berguna dan bermanfaat dalam kehidupan. Selain itu, parkour juga mengajarkan kita untuk bergerak bebas menuju kebebasan tanpa melawan aturan.
Fleksibel dan fluiditas. Berlatih parkour akan membuat semuanya fleksibel dan semangatnya terus mengalir. Begitu pula kehidupan saat kita berada dalam lingkungan baru. Kita berpikir untuk tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Walaupun lingkungan tersebut tidak membuat lagi diri kita nyaman. Sedangkan fluiditas akan membuat diri kita mempunyai semangat yang terus mengalir untuk menjalani kehidupan. Selain itu, parkour mengajarkan semuanya untuk bergerak bebas menuju kebebasan walaupun mempunyai masalah yang berat. Parkour menentang kompetisi. Sebuah kampanye datang dari beberapa praktisi parkour tentang menentang keras adanya kompetisi dan rival. Di dalam parkour, kompetisi tidak sesuai dengan filosofi dan nilai moral dari parkour yang mengutamakan kebebasan. Kompetisi hanya akan mendorong seseorang untuk mengalahkan orang lain yang disaksikan oleh penonton, atau hanya akan menambah keuntungan oleh beberapa korporasi yang hanya mengambil keuntungan dari parkour. Latihan parkour bukan ditujukan untuk melawan atau mengalahkan orang lain. Parkour ditujukan untuk membantu orang lain, sehingga manusia mempunyai cara berpikir moderasi sederhana dan memiliki ketahanan fisik yang lama. Nah, sekali lagi, parkour merupakan seni gerak, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan efisien dan secepat-cepatnya, menggunakan prinsip kemampuan badan manusia. Itu berarti maksud dari parkour dibuat untuk menolong seseorang melintasi rintangan yang bisa berupa apa saja di sekitar lingkungan. Dari cabang-cabang pohon dan batu-batuan hingga pegangan tangan dan tembok beton yang bisa dilatih di mana saja, mau di desa maupun di kota. Atlet-atlet parkour dikenal juga tracer bagi laki-laki dan tracers bagi wanita.
Jadi itulah beberapa cuplikan video tentang parkour. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.